Hai para saudara, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film General NI yang rilis pada tahun 2017 untuk bagian yang ke-6. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan terlihat kerajaan Bailan yang saat itu melanjutkan kembali agresi militernya. Kali ini mereka akan menguasai kerajaan Jin dengan sepenuhnya. Sedangkan kerajaan Jin saat ini menjadi semakin lemah dikarenakan mereka bisa menemukan jenderal hebat untuk memimpin pasukan. Sehingga pasukan Bailan kali ini berhasil dengan mudah memasuki ibu kota di kerajaan Jin. Di tempat lain, Kaisar Jin bersama permaisurinya terpaksa harus meninggalkan istana demi menyelamatkan diri. Kaisar Jin saat itu melihat ibu kota kerajaan Jin telah dibumi hanguskan oleh Xia dan pasukannya. Sementara kondisi Yang Feng saat ini sudah mulai membaik. Semua itu berkat obat yang dibawakan oleh Ping Ting. Lalu ada seseorang yang datang mencari untuk Ping Ting, yang ternyata orang itu adalah Nyonya ke-13. Kedatangannya kali ini untuk memberikan sebuah surat izin untuk bisa keluar kota, yang pada awalnya Ping Ting tidak ingin menerima bantuan tersebut. Namun dia mengingat khawatir dengan keselamatan Zhang Xiao dan juga kondisi Yang Feng yang belum sepenuhnya. Lalu kemudian Ping Ting pun menerima bantuan yang ditawarkan oleh Nyonya ke-13 tersebut. Setelah mendengar berita jika kerajaan Jin telah dikuasai Xia, Beiji pun langsung segera mengumpulkan seluruh anggota yang ada di kasino. Beiji saat itu mengeluarkan sebuah peti yang berisikan uang dan perhiasan. Semua itu adalah hasil dari usaha kasino selama ini. Beiji saat itu memberitahu semuanya jika mulai saat ini dia akan menutup kasino tersebut. Lalu kemudian Beiji memberikan sebuah pilihan kepada semua orang di sana, yaitu membagikan uang itu atau ikut bersama dengannya melawan pasukan dari kerajaan Bailan. Namun tanpa diduga semua orang di sana akan memutuskan untuk ikut bersama Beiji melawan pasukan Bailan dan merebut kembali kerajaan Jin. Di malam harinya, Nyonya ke-13 saat itu sangat sedih dikarenakan harus berpisah dengan Beiji. Beiji itu berkata jika kemungkinan mereka tidak akan bertemu kembali. Lalu kemudian Beiji memberikan sebuah liontin giok sebagai kenangan darinya. Dan Nyonya ke-13 saat itu telah menyadari tentang usahanya untuk mendapatkan Beiji, yang dimana semua itu tidak akan pernah berhasil dikarenakan Beiji ini tidak akan pernah melupakan Ping Ting. Oleh karena itu Nyonya ke-13 akan menyerahkan dan memutuskan hanya akan menganggap Beiji ini sebagai saudaranya. Lalu Nyonya ke-13 saat itu mengingatkan Beiji jika esok hari adalah peringatan kematian Ping Ting. Di tempat lain, Ping Ting dan Yang Feng telah tiba di sebuah desa. Mereka saat itu diantar oleh orang suruhan Nyonya ke-13. Lalu sebelum pelayan itu pergi, dia memberikan surat dari Nyonya ke-13 kepada Ping Ting. Surat itu berisi jika dia telah menyerah untuk mendapatkan Beiji dan memintanya untuk kembali lagi. Kemudian Ping Ting bertanya kepada pelayan tersebut tentang apakah Nyonya ke-13 telah menikah. Pelayan itu pun langsung menjawab jika Nyonya ke-13 belum pernah menikah. Jawaban tersebut membuat Ping Ting menjadi punya harapan kembali dan berniat untuk mencari keberadaan Beiji saat ini. Di tempat lain, Beiji sedang berada di makam Ping Ting dikarenakan hari ini adalah hari kematian istrinya. Selama dia hidupnya, Ping Ting sangat menyukai cendekiawan karena tulisan mereka yang sangatlah hebat. Oleh karena itu, Beiji telah menyiapkan sebuah puisi untuknya. Hingga di saat Beiji sedang membacakan puisi tersebut, ada seseorang mengikuti bacaan dari puisinya itu. Lalu kemudian dia pun menoleh ke belakang dan terkejutlah melihat wanita yang ada di hadapannya adalah Ping Ting. Beiji yang saat itu masih tidak menyangka jika wanita yang dicintainya ini ternyata masih hidup. Lalu Ping Ting saat itu langsung membawa Beiji menuju kediamannya. Sesampainya di sana, Ping Ting tidak menemukan Yang Feng dan putranya. Kondisi di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Lalu Ping Ting menemukan sebuah surat yang berisikan jika dia sedang pergi ke tempat aman bersama dengan Nyonya ke-13. Yang saat ini situasi sedang kacau, hanya Ping Ting dan Beiji lah yang bisa mengatasinya. Oleh karena itu Yang Feng menyuruh mereka berdua untuk fokus menghadapi Xia.
Di saat setelah makan bersama, Beji saat itu bertanya kepada Pingting apakah dia saat ini masih seorang diri, dikarenakan mereka telah berpisah selama 3 tahun. Lalu Pingting menjawab jika saat ini dia sudah tidak sendiri. Beji pun seketika merasa sedikit kecewa dan kemudian akan pergi dari sana. Lalu Pingting pun menjelaskan jika orang yang bersamanya saat ini bernama Chang Xiao, seorang anak laki-laki berumur 3 tahun, yang dimana dia adalah anak kandungnya Beji. Beji yang sebelumnya merasa kecewa, seketika langsung merasa senang dikarenakan telah mengetahui jika ternyata dia telah memiliki seorang putra. Di tempat lain, Ruhan mengumpulkan semua pasukan Liang yang masih tersisa. Dia berniat akan melawan Hesia dan merebut kembali kerajaan Liang. Namun ada salah satu komandan pasukan yang merasa jika mereka tidak akan menang melawan Hesia dan menyuruh Ruhan untuk menyerah. Mendengar hal itu membuat Ruhan menjadi sangat marah dan langsung membunuh komandan tersebut. Lalu ada seorang pengawal melaporkan jika mereka telah merekrut seorang prajurit, sehingga membuat Ruhan ini sangatlah senang dan menyuruhnya untuk segera menemuinya. Ruhan saat itu sangat terkejut melihat orang yang datang ternyata adalah Pingting yang selama ini mereka anggap telah meninggal. Ruhan saat itu meminta bantuan Pingting untuk melawan pasukan Hesia. Dia sangat yakin jika Pingting bisa mengalahkan semua pasukan musuh dengan strateginya. Bahkan Ruhan juga berjanji jika dia akan mengikuti arahan diperintahkan oleh Pingting. Kemudian Pingting saat itu berkata, jika Hesia tidak akan mudah menaklukkan seluruh kerajaan. Mendengar hal itu membuat Ruhan merasa aneh, dikarenakan Pingting saat itu sangatlah percaya diri. Tidak lama kemudian Beji pun datang ke sana. Ruhan saat itu sangat terkejut melihat Beji, namun setelah itu dia merasa tidak heran, dikarenakan Beji dan Pingting adalah suami dan istri. Kemudian ada seorang pengawal yang melaporkan jika ada seorang yang memberikan mereka perbekalan dan senjata, yang ternyata semua itu adalah pemberian dari Beji, yang seketika Ruhan langsung berterima kasih kepadanya, yang saat ini semua pasukan yang awalnya putus asa mulai kembali bersemangat akibat adanya Beji dan juga Pingting. Di tempat lain, Hesia bersama pasukannya disambut meriah oleh penduduk kerajaan Bailan, yang saat ini mereka lebih menghormati Hesia dibandingkan dengan Putri Yotian. Lalu seorang pelayan menyampaikan pesan jika Yotian saat itu telah mengundang Hesia untuk datang menemuinya. Dong Zhuo saat itu berniat untuk menemui Hesia, dikarenakan dia khawatir jika akan terjadi sesuatu hal yang akan membahayakannya. Namun Hesia menolak dan meminta mereka untuk kembali membawa pasukan, sedangkan dia akan menemui Yotian seorang diri. Sesampainya di sana, Hesia telah disambut oleh para bawahannya Yotian. Di sana Yotian meminta Hesia untuk bersumpah jika dia tidak akan pernah merebut tahta kerajaan Bailan. Lalu kemudian Yotian pun memberitahukan jika saat ini dia sedang hamil. Bahkan dia juga berkata jika nantinya anak mereka lah yang akan menjadi kaisar. Namun Hesia langsung menolak dikarenakan dia sangat berambisi menjadi seorang kaisar di kerajaan Bailan. Lalu di saat Hesia memasuki istana, Kasim istana saat itu membacakan sebuah dekrit palsu yang berisikan jika Yotian telah menunjuk Hesia sebagai kaisar Bailan. Lalu kemudian hal itu pun dibantah oleh seorang pejabat senior di sana, dikarenakan dia tidak mempercayai jika Yotian ini akan menunjuk orang asing untuk menjadi seorang kaisar. Namun saat itu Hesia dengan kejam membunuh pejabat itu dan mengancam para pejabat lainnya yang tidak setuju dengan pendapatnya. Lalu ada seorang mata-mata yang telah melaporkan jika mereka telah menemukan persembunyian Kaisar Qin. Bahkan pasukan mereka kini telah mengejar mereka. Sementara Beji dan Pingting yang sedang dalam perjalanan melihat pasukan kerajaan Jin dan juga Bailan yang telah tewas. Setelah dilihat ternyata pertempuran tersebut belum lama terjadi, yang berarti rombongan kaisar berada tidak jauh di depan mereka. Di tempat lain, Moran dan pasukan sedang kewalahan dikarenakan mereka telah kalah jumlah dari pasukan Bailan. Hingga pada akhirnya hal itu membuat Kaisar Jin harus terluka terkena tusukan pedang dari pasukan Bailan. Namun ketika pasukan dari Bailan itu akan membunuh Kaisar Jin, Beji langsung datang untuk menyelamatkannya. Setelah itu Beji menemani Kaisar, hingga pada akhirnya Kaisar pun telah sadar. Beji berkata kepada Kaisar jika dia akan membawanya kembali ke istana dan merebut kembali kerajaan Jin.
Namun Kaisar tahu jika dia sudah tidak punya banyak waktu, dikarenakan luka yang dialaminya sangatlah parah. Lalu Kaisar Jin saat itu ingin bertemu dengan Pingting. Kaisar berkata jika selama ini dia telah banyak mengecewakan Pingting, yang saat ini kerajaan Jin telah hancur. Untuk saat ini hanya Beiji lah yang bisa mengembalikan kerajaan Jin seperti semula. Lalu Kaisar Jin pun meminta tolong kepada Pingting untuk menemani Beiji dan juga membantunya merebut kembali kerajaan Jin. Permaisuri yang saat itu membacakan dekrit yang berisikan jika Kaisar telah menunjuk Beiji sebagai pengganti dirinya menduduki tahta kerajaan Jin. Meskipun Beiji tidak ingin terlibat dalam urusan kerajaan, namun dia harus menerima hal itu demi kepentingan rakyat. Lalu Beiji pun menerimanya. Yang di saat itu juga ternyata Kaisar Jin sudah tidak bisa bertahan dan mengembuskan nafas terakhirnya. Sementara di hari ulang tahunnya, Yotian mengundang Hesia untuk datang merayakannya bersama. Di sana Yotian mengajaknya untuk minum anggur. Yotian yang sangat sedih melihat kekejaman yang telah dilakukan suaminya. Sebagai seorang putri Bailan, seharusnya Yotian membunuh Hesia. Namun sebagai seorang istrinya, Yotian tidak sanggup membiarkan suaminya itu meminum anggur yang sudah diberikan racun. Lalu setelah itu Yotian meminum anggur beracun yang sebelumnya akan diberikan kepada Hesia. Dia mulai merasakan kesakitan. Lalu Hesia pun berusaha mengambil penawar racun tersebut. Namun di saat dia akan memberikan penawar itu, Yotian melarangnya. Yotian saat itu rela mengorbankan dirinya. Hesia juga teringat jika bayi yang dikandung Yotian ini lahir, maka Hesia akan kehilangan tahtanya. Hal itu membuat Hesia mengurungkan niatnya untuk memberikan obat penawar tersebut. Kemudian ada seorang pelayan yang melaporkan jika saat ini Kaisar Jin telah meninggal. Namun sebelum kematiannya dia memberikan tahtanya itu kepada Beiji yang saat ini keadaan musuh sedang kacau. Sehingga pelayan tersebut menyarankan agar Hesia segera menyerang Beiji dan juga pasukannya. Namun Hesia memiliki rencana lain. Dikarenakan Beiji adalah ahli strategi perang, Hesia tidak ingin bertindak gegabah dan memfokuskan untuk memusnahkan kerajaan yang terlebih dahulu. Sementara saat itu Pingting sedang menyusun rencana untuk mengalahkan pasukan Hesia. Tak lama setelah itu Beiji pun datang menghampirinya dan meminta istrinya untuk beristirahat sejenak. Yang dimana mereka saat ini hanya bisa menghadapi Hesia dengan cara menyerangnya dari dalam. Mereka pun harus menguasai kota tempat pasukan Bailan menyimpan perbekalan. Singkatnya keesokan harinya, Beiji mengumpulkan semua komandan pasukan. Tentara pun mulai menyerang mereka ke benteng kerajaan Yan. Lalu Beiji meminta mereka mengambil alih kota Kyoru. Namun kota Kyoru ini adalah tempat penyimpanan perbekalan Bailan yang tentu saja mendapatkan pengawalan yang ketat. Oleh karena itu, Beiji memerintahkan mereka untuk menolong suplai makanan ke kota tersebut. Lalu di saat musuh mulai lengah, saat itulah mereka harus menyerangnya. Tak lama kemudian Jenderal Kerajaan Liang datang untuk bergabung dengan pasukan Beiji, yang dimana hal itu membuat keuntungan besar bagi mereka. Tidak hanya itu, jenderal tersebut juga berkata jika mereka bertemu dengan Yang Feng dan juga anak kecil yang bernama Chang Xiao. Beiji yang saat itu baru menyadari jika anak kecil yang pernah dia temui ternyata adalah putranya sendiri. Di tempat lain, Hesia bersama dengan pasukannya sudah siap untuk memasuki istana. Kedatangan mereka saat itu disambut oleh Jenderal Lu Ke yang siap untuk melawan Hesia. Hesia yang saat itu ingin membalaskan jasanya dikarenakan Lu Ke dulu pernah menyelamatkannya dari kerajaan pasukan Jin. Oleh karena itu dia menyuruh Lu Ke untuk pergi dari sana dan bahkan juga akan menjamin keselamatannya. Namun Lu Ke tentu saja langsung menolak tawarannya tersebut. Dia berkata telah siap mati untuk membela kerajaan. Lalu kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun pertarungan tersebut Lu Ke berhasil dikalahkan dan telah tewas di tangan Hesia. Setelah itu Hesia bersama dengan pasukannya masuk ke istana. Kaisar Yan saat itu menyerahkan tata kerajaan dan juga mereka akan tunduk kepada Hesia.
Lalu Hesia saat itu mendatangi kediaman Jing An yang merupakan tempat tinggalnya semasa kecil dulu. Setelah itu Kaisar Yan menyerahkan dirinya. Dia tahu jika Hesia masih membencinya dan telah siap untuk memberikan nyawanya. Dengan syarat dia harus mengampuni istri dan juga putrinya. Lalu ketika Hesia akan menusuk Kaisar Yan, permaisuri datang menghalanginya. Namun dikarenakan Hesia ini sangatlah kejam, dia terus menusukkan pedangnya sehingga membuat mereka berdua tewas secara bersamaan. Beiji bersama Pingting telah memasuki kota Kyoru dan kali ini mereka memulai rencananya. Hingga keesokan harinya, para penduduk terkejut melihat sumur mereka yang tiba-tiba berwarna merah darah. Yang ternyata di sana juga ada Fan Lu dan juga Zuiju. Di saat itu Fan Lu ini adalah gubernur di kota tersebut. Lalu dia pun mencurigai jika semua ini telah direncanakan oleh seseorang. Fan Lu yang saat itu merasa jika dia sedang diikuti. Oleh karena itu dia pun mengajak Zuiju pergi dari sana. Lalu kemudian Moran keluar dari persembunyiannya. Zuiju saat itu merasa sangatlah senang. Namun Fan Lu saat itu tidak peduli meskipun Moran ini adalah temannya Zuiju. Fan Lu kemudian akan menembak Moran. Beruntungnya saat itu ada Beiji dan juga yang lainnya. Pingting saat itu merasa senang dikarenakan melihat Zuiju yang masih hidup. Fan Lu yang melihat kehadiran Beiji sudah mengetahui maksud dari kedatangan mereka. Yang ternyata Fan Lu ini dulunya adalah bawahan dari Perdana Menteri Gui. Namun semenjak Hesia ini menjadi pangeran di kerajaan Bailan, keselamatan mereka selalu terancam. Oleh karena itu Fan Lu pun saat itu bersedia bekerja sama dengan Beiji. Di tempat lain, Hesia terlihat sangatlah kesal dikarenakan para pejabat istana telah sepakat untuk menunda pelantikan dirinya untuk menjadi Kaisar Bailan. Di malam harinya Hesia bermimpi bertemu dengan Yotian. Lalu ketika dia terbangun, Dong Zhuo saat itu datang melapor. Yang ternyata Jenderal Cui Lin Jiang telah tewas terbunuh. Hesia saat itu mencurigai jika semua itu adalah ulah dari orang mereka sendiri. Lalu Hesia menyuruh Dong Zhuo untuk memerintahkan Qitian untuk menyelidiki kasus tersebut. Yang pada kenyataannya kematian Cui Lin Jiang adalah ulah dari Beiji. Dia melakukan semua hal itu untuk membuat kekacauan internal di pasukan Hesia. Sedangkan Pingting sedang membuat sebuah racun untuk meracuni perbekalan di pasukan Bailan. Di tempat lain, Jenderal mendapatkan surat dari Hesia yang berisikan jika dia telah diberikan tugas untuk menginvestigasi kasus kematian Cui Lin Jiang. Lalu jika dia menolak maka Qitian akan mendapatkan hukuman militer. Nanti Qitian tidak bisa berbuat apa-apa. Dikarenakan pasukannya saat ini sedang terkena penyakit misterius. Yang dimana hal itu membuat dirinya tidak bisa menjalankan tugas yang telah diberikan oleh Hesia. Lalu Beiji saat itu menyelinap masuk ke tempatnya Qitian. Beiji mencoba mengingatkan bahaya yang terjadi jika Hesia menjadi kaisar. Dan kemudian Beiji mengajak Qitian bekerja sama dengannya. Beiji tahu jika Hesia selalu mencurigai kesetiaannya. Sementara di pasukan awan milik Hesia, sebagian tentaranya diisi oleh orang-orang dari kerajaan Jin. Yang dimana akan mudah bagi Beiji untuk mengajak mereka bergabung. Namun Qitian tidak memberikan sebuah jawabannya dan hanya berdiam diri. Lalu kemudian menyuruh Beiji untuk segera pergi dari sana sebelum pasukannya ini merasa curiga. Hingga sampai di saat Beiji dan Fan Lu akan meninggalkan tempat tersebut. Fan Lu melihat ada yang mencurigakan yang dijaga ketat oleh tentara Bailan. Mereka berdua pun mencoba untuk menyelam. Yang ternyata di sana ada jalan menuju ke sebuah goa. Yang tanpa diduga ternyata mereka menemukan Zein yang masih hidup. Di tempat lain, Pingting menerima surat dari Beiji yang berisikan jika rencana mereka berjalan lancar. Beiji juga menuliskan jika mereka telah menemukan Zein yang masih hidup. Mengetahui hal itu, Pingting langsung memberitahukan Yang Feng. Lalu mereka menunggu kedatangan Zein yang sangat gembira melihat kenyataan suaminya ternyata masih hidup. Namun Zein saat itu tidak bisa tinggal lebih lama lagi, dikarenakan dia harus mengatur pasukan untuk melawan Hesia. Lalu setelah melepaskan kerinduan, Zein saat itu langsung kembali ke tempatnya Beiji bersama dengan Fan Lu. Sementara Hesia telah menerima kabar jika utusan yang mereka kirim kepada pasukan awan tidak satu pun yang kembali. Hesia mulai curiga jika ini semua ulah dari Beiji dan Pingting. Lalu kemudian memerintahkan Dong Zhuo mempersiapkan pasukan menuju kota Kyoru.
Di tempat lain, Beiji pun mendapatkan kabar tentang Hesia yang telah menuju kota Kyoto. Beiji yang sangat khawatir karena saat ini Pingting masih berada di sana. Lalu Beiji saat itu membawa 1000 pasukan untuk menyerang mereka dari belakang. Tak lama setelah itu, Fan Lu juga datang bersama dengan pasukannya untuk membantu Beiji agar bisa pergi dari sana. Sementara Hesia telah sampai di depan benteng kota Kyoto. Pingting yang saat itu seorang diri keluar dari benteng untuk menemuinya. Pingting saat itu mengundang Hesia untuk masuk ke kota Kyoto menghadiri acara perjamuan. Namun Hesia sangatlah berhati-hati. Dia pun menyuruh prajurit yang berpura-pura terluka untuk menggantikan dirinya memasuki kota tersebut. Lalu ada seseorang prajurit yang mengabarkan jika musuh telah memutuskan kontak mereka dengan pasukan Bailan yang berada di belakang. Yang ternyata pasukan musuh itu dipimpin oleh Beiji. Setelah itu Hesia menyadari jika kota Kyoto hanya akan dijadikan sebagai pengalihan. Kemudian Hesia menyuruh pasukannya untuk berbalik arah untuk melawan Beiji dan juga pasukannya. Lalu seorang komandan pasukan yang melihat jumlah pasukan Hesia yang sangatlah banyak merasa sangatlah khawatir. Namun saat itu Beiji memiliki rencana lain, yang dimana dia akan menjebak pasukan musuh masuk ke dalam pengapungan. Dong Zhuo saat itu merasa curiga dikarenakan Beiji melawan pasukan mereka hanya dengan pasukan kecil. Oleh karena itu Dong Zhuo langsung meminta Hesia untuk menghentikan penyerangannya tersebut. Namun saat itu Hesia dikuasai oleh nafsu membunuh. Hesia yang melihat Beiji sudah kelelahan langsung mengirimkan pasukan sayap kanan dan kiri untuk menghabisi Beiji. Setelah itu hal yang dikhawatirkan Dong Zhuo pun benar-benar terjadi. Tak lama kemudian Fan Lu pun datang membawa pasukan bersama dengan Moran dan juga Zein. Hingga pada akhirnya pasukan Hesia saat itu diserang dari berbagai arah. Kemudian ada seorang prajurit yang melaporkan jika Qitian saat itu telah memberontak dan bergabung dengan Beiji. Yang ternyata Qitian telah mengetahui jika kematian Yotian disebabkan oleh ular dari Hesia. Hal itu membuat Qitian marah dan mengumpulkan semua pasukan untuk menyerang Hesia. Melihat semua pasukannya sudah terkepung, Hesia menyadari jika Pingting tidak memiliki kekuatan untuk bertahan di dalam benteng Kyoto. Oleh karena itu dia memerintahkan pasukannya untuk menyerang benteng Kyoto dengan kekuatan penuh. Namun Pingting sudah menyadari hal tersebut dan menyuruh Yang Feng untuk pergi ke tempat yang aman, sedangkan dirinya saat itu menghadapi musuh seorang diri. Hingga di saat dia sedang membunyikan genderang perang, ada beberapa prajurit Bailan yang akan menyerangnya. Namun beruntungnya saat itu ada Nyonya ke-13 yang datang untuk menyelamatkannya. Lalu Hesia saat itu datang mendatangi Pingting. Di sana pasukan Bailan telah terkepung dan tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Pingting saat itu menyuruh Hesia untuk menyerah. Pingting berjanji akan menyuruh Beiji untuk mengampuni nyawanya. Namun Hesia menolak hal tersebut dan berniat akan membunuh Pingting, yang dimana hal itu akan membuat Beiji menyesal seumur hidup. Hingga sampai di saat Hesia akan menusuk Pingting, Beiji dengan cepat langsung menyelamatkannya, dan kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Di pertarungan tersebut Beiji yang sedang kelelahan berhasil dikalahkan oleh Hesia. Namun ketika Hesia akan membunuhnya, Pingting langsung dengan cepat mendorong Hesia jatuh bersamanya. Di saat itulah Hesia teringat akan kematian Yotian dan kemudian mencoba untuk menyelamatkan Pingting. Sementara dirinya saat itu harus tewas terjatuh. Singkatnya setelah semua kejadian tersebut, Nyonya ke-13 pun berpamitan kepada Beiji dan juga Pingting dikarenakan mereka tidak akan bisa tinggal bersama. Lalu Beiji pun dilantik untuk menjadi seorang kaisar bersama dengan Pingting yang akan menjadi seorang permaisuri di kerajaan Jin. Mereka pun hidup bersama dan bahagia. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.